Seperti diketahui, akhir tahun lalu pemerintah menerbitkan 2 legislasi tentang Papua, yaitu Inpres 9 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Kepres 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres dan Kepres tersebut diterbitkan karena pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah Papua yang mencakup 7 bidang prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMK, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur. Dalam kaitan ini, pada tanggal 16 Desember yang lalu, saya telah mengadakan rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu untuk menyamakan persepsi dan membahas rencana langkah tindak lanjutnya, antara lain yaitu untuk menyusun program-program bidang kesra yang menjadi kebutuhan real masyarakat Papua dan Papua Barat. Nah, saat ini di bawah koordinasi Bappenas selaku Setnas Tim Terpadu tengah dilakukan inventarisasi dan konsolidasi data program kerja serta alokasi anggaran kementeriannya, lembaga, dan Pemda Papua. Nah, untuk memastikan ketepatan, kecukupan, efektivitas anggaran, dan sinkronisasinya antara kementerian, lembaga, dan Pemda. Nah, sasaran prioritasnya adalah 7 wilayah adat. Pendekatannya secara kultural melalui dialog-dialog dengan para pemuka masyarakat setempat atau local champion, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, pimpinan daerah atau birokrasi, tokoh pemuda, dan perempuan sebagai mitra strategisnya. Kemudian dalam kerangka pelaksanaan Inpres 9 2020, saya melihat perlunya memastikan bahwa aspek Polhukam dan aspek-aspek yang krusial lainnya seperti termasuk juga isu pertanahan, tata kelola keuangan di pembangunan di Papua juga terkawal dan tertangani secara paralel. Nah, sinergis dan saling memperkuat satu sama lain antara kedua isu itu. Isu Polhukam yang dapat kita catat di sini misalnya termasuk isu Otsus, isu pemekaran wilayah atau DOB, pertahanan dan keamanan, isu HAM, separatisme, pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional. Ini bagian daripada isu Polhukam. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, saya ingin mengingatkan bahwa kita perlu meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua. Itu kata Presiden, ya, sesuai arahan Presiden pada Ratas Papua tanggal 11 Maret 2020. Yaitu pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otsus. Yang keduanya, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru kita, yaitu untuk membangun sebuah sistem dan desain baru, serta kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan kemajuan.
kesejahteraan bagi rakyat Papua dan rakyat Papua Barat. Jadi termasuk kerja kolaborasinya, ya, koordinasinya yang nanti akan kita betul-betul perhatikan. Dan yang ketiganya, kebijakan otonomi khusus. Ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat, sehingga kita rumuskan nanti sebuah kebijakan yang terbaik yang membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera. Nah, kita juga ingin menjadikan pelaksanaan amanat Impres dan Kepres itu untuk benar-benar membangun kepercayaan, trust building, dan merebut hati serta pikiran saudara-saudara kita di tanah Papua, sehingga meneguhkan kesadarannya sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI. Saya juga perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan kita adalah mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Maka situasi keamanan juga diharapkan dapat kondusif. Loyalitas terhadap NKRI juga meningkat. Pembangunan juga berjalan dengan baik. Produktivitas masyarakat juga meningkat, ya, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat. Dengan kata lain, kita perlu memastikan agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua ini dan Papua Barat ini tidak tersandera, terkendala oleh permasalahan Polhukam. Jadi pembangunan kesejahteraan dengan Polhukam jangan saling menyandera. Jadi kesejahteraan bisa jalan, kita yang Polhukam dan masalah-masalah yang kita anggap krusial itu diselesaikan secara bertahap. Ini yang kita ingin letakkan. Oleh karena itu saya minta melalui pertemuan ini kita dapat memastikan bahwa bidang Polhukam di Papua dan Papua Barat dapat ditangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Impres.